Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setiap hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setiap hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kebijakan baru dari pihak berwenang Kota Bojonegoro Kampung Pesilat. Yang dimana di sini ditetapkan dulur-dulur pelarangan penggunaan atribut pencaksilat maupun komunitas yang mengatasnamakan organisasi pencaksilat dimanapun kalian berada. Saya Ibda Muhiman, Sarjana Hukum, Kanit Samapta Polsek Kapas, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2001 tanggal 5 Oktober 2021 jam 15.00 bertempat di Mapolsek Kapas telah melaksanakan kesepakatan dengan Bojonegoro Kampung Pesilat guna menciptakan kondusivitas Kamtipas, maka dibuatlah kesepakatan yaitu sebagai berikut. Dalam menyikapi situasi yang berkembang saat ini, seluruh perguruan silat yang tergabung dalam Bojonegoro Kampung Pesilat siap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sepakat bahwa keberadaan komunitas yang berafiliasi dengan perguruan silat adalah ilegal dan setiap perguruan silat bertanggung jawab atas ajaran yang mulia. 3. Induk perguruan silat tidak pernah mengakui adanya komunitas karena tidak diatur dalam ADRT organisasi perguruan pencak silat. 4. Segala bentuk tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas menjadi tanggung jawab masing-masing dan bukan menjadi tanggung jawab perguruan pencak silat. 5. Seluruh anggota perguruan pencak silat dilarang menggunakan atribut kaos, stiker, topi, bendera baik berupa logo, gambar maupun tulisan identitas perguruan selain latihan dan kegiatan perguruan pencak silat. Nah, itu tadi adalah video yang disampaikan oleh pihak berwenang terutama dari kawasan Kota Bojonegoro Kampung Pesilat. Yang dimana di sini para aparat keamanan atau terutama dari pihak kepolisian melarang keras tentang penggunaan atribut pencaksilat. Sudah dibuktikan oleh pencidukan beberapa anggota yang tengah menggunakan kaos pencaksilat di tempat umum. Ini sebenarnya menurut saya kalau dibilang berlebihan ya berlebihan, tapi dibilang tidak ya tidak dulur-dulur. Karena apa dulur-dulur? Karena yang dimana Bojonegoro ini sebagai kampung pesilat ya kan, yang citranya sudah dicap sebagai kampung yang notabene banyak sekali pendekarnya. Namun juga sering terjadi kericuan diakibatkan oleh adanya oknum-oknum dari komunitas maupun anggota dari perguruan pencaksilat ini. Jadi kalau saya pribadi menanggapi tentang peraturan baru ini
ini ada positif ada negatifnya. Karena dimana pasti akan mengurangi pemasukan dari dulur-dulur kita yang memiliki usaha atau bisnis sablon kaos, atau dulur-dulur kita yang menjadi reseller kaos. Yang tidak bisa kita pungkiri juga dulur-dulur, zaman sekarang ini banyak sekali dulur-dulur kita para desainer yang sangat kreatif sekali untuk menuangkan kreativitas mereka terutama dalam bentuk sablon kaos. Hanya saja hal-hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang di sini mungkin membuat desain rasis, ya kan? Yang mengakibatkan ya ini adalah ujung atau ekor dari permasalahan-permasalahan yang kemarin melibatkan organisasi atau anggota dari organisasi maupun perguruan pencaksilat yang ada di Kota Bojonegoro. Kalau kita hitung-hitung dulu, banyak sekali loh dari kejadian-kejadian yang melibatkan perguruan atau organisasi pencaksilat ini. Jadi korban yang tidak hanya kerugian material saja, tapi kerugian korban nyawa juga itu, dulur. Banyak sekali anggota dari perguruan maupun organisasi yang harus kehilangan nyawa, bahkan keluarganya pun juga harus kehilangan nyawa karena ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Ya mungkin memang tujuan positif dari dikeluarkannya peraturan oleh kepolisian setempat ini, terutama dari kawasan Kota Bojonegoro ini, untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antar organisasi maupun perguruan pencaksilat yang ada di Bojonegoro yang anggotanya sangat banyak ini dulu. Jadi kalau sudah musuhnya Polri seperti ini ya, atau aparat yang berwenang, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi dulur-dulur. Nah ini mungkin menjadi pembelajaran buat dulur-dulur yang berada di berbagai daerah. Mungkin bisa kita stop kerasisan kita, ya kan, atau ulah-ulah kita. Yang seperti ini tidak hanya merugikan organisasi saja akhirnya. Jadi dulur-dulur kita yang berkecimpung dunia sablon, atau dulur-dulur kita yang menjadi reseller, atau mungkin saudara-saudara muda kita yang baru disahkan dan masih senang-senangnya menjadi seorang warga memakai kaos, ya kan, memakai atribut kebanggaan mereka. Ini harus dibatasi oleh peraturan yang ada sekarang ini. Apakah kota-kota yang lain seperti Nganjuk, seperti Jombang yang sekarang ini kita dengar masih sering berselisih ya? Itu apakah mau menyusul ditetapkannya peraturan baru dari pihak berwenang setempat agar tidak menggunakan atribut pencaksilat? Saya yakin dulur-dulur semua tidak ingin hal ini atau peraturan ini diterapkan di kota-kota kita masing-masing. Terus terang, saya akan menjadi salah satu warga PSJT yang sangat keberatan apabila peraturan tersebut diterapkan di kota perantauan seperti Jakarta ini. Apalagi saat ini, saya baru saja mendapatkan kiriman dari dulur kita Pestore.id. Yang terutama Pestore.id ini menyajikan sebuah produk-produk dengan desain PSJT terkini dan terupdate pastinya dulur-dulur. Sayang sekali kan apabila saya tidak bisa menggunakan kaos ini. Mungkin bisa kita buka dulu ya dulur-dulur. Kita buka ya dulur-dulur. Dan saya kali ini mendapatkan 3 kiriman kaos sekaligus dalam satu paket dulur-dulur. Kita bisa buka produk yang pertama. Jadi untuk kaos yang pertama ini, desainnya sangat simpel sekali dulur-dulur. Untuk depannya hati bersinar biasa, namun yang belakangnya ini menunjukkan bahwa PSJT juga membaur dengan kultur negara kita Indonesia, ya kan. Di sini tampilkan gambar wayang dengan tulisan orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan kekuatannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Luar biasa dulur-dulur. Jadi jangan sampai kaos sekeren ini kita tidak bisa memakainya. Kita lanjut kaos yang kedua dulur-dulur. Untuk kaos yang kedua ini desainnya lebih elegan lagi dulur-dulur. Karena yang dimana di depan kaosnya ditampilkan sebuah tulisan Setia Hati Terate, namun dengan desain font seperti ini. Di belakangnya ditampilkan sebuah gambar seperti ini yang bertuliskan di bawahnya Sepiro Gedene Sengsoro yen tinompo amung dadi coba Black and Factor, petarung semut hitam. Luar biasa sekali dulur-dulur. Jadi buat dulur-dulurku, apa nggak sayang apabila kita tidak bisa menggunakan kaos seperti ini, ya kan? Selain ini alma mater kita, ini juga menunjukkan eksistensi kita terhadap organisasi. Bahwa dimanapun kita berada, dimanapun tanah yang kita pijak, kita tetap tidak melupakan dari mana kita berasal. Oke, kita lanjut ke produk yang nomor 3. Untuk produk yang nomor 3 ini dulur-dulur, ini menunjukkan sebuah tema keanekaragaman beragama di Indonesia, namun disatukan dalam sebuah organisasi dan lambang yang sama, yaitu adalah Persaudaraan Setia Hati Terate. Jadi tampilan belakangnya seperti ini ya dulur-dulur.
Dan di sini tuliskan PS1 tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Semuanya kita rangkul untuk menjalin tali persaudaraan. Nah, itu adalah 3 produk yang sudah kita review dari beststore.id. Apabila dulur-dulur ingin mendapatkan kaos seperti yang saya review tadi, dulur-dulur semua bisa langsung DM Instagram beststore.id. Di sana nanti juga ada nomor kontak WA-nya. Atau buat kalian-kalian semua yang suka order di aplikasi online shop, bisa temui produk dari beststore.id ini di toko pencaksilat.id. Yang di sana nanti pasti sudah ditampilkan produk-produknya, dan yang jelas pasti banyak sekali potongan-potongan harga dulur-dulur. Bisa gratis ongkir atau bisa promo dari aplikasi itu sendiri. Inti dari video ini, jangan sampai daerah lain menyusul kota Bojonegoro yang sudah ditetapkan agar tidak menggunakan atribut pencaksilat di tempat-tempat umum. Karena tidak mungkin kita di tempat umum menggunakan sakral atau baju kebesaran organisasi kita saja. Jadi sekali lagi buat dulur-dulurku, jangan sampai ini terulang di daerah lain. Cukup menjadi pembelajaran kita dari kota Bojonegoro Kampung Pesilat ini. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencaksilat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.